Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo. Selamat datang di Kediri Berbicara. Kenalin, aku Sonia. Perkenalkan, nama aku Hansa. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang bahasa isyarat dalam seni visual. Di dunia ini, nggak semua orang berbicara dengan suara. Ada yang berbicara dengan tangan, dengan gerak, bahkan dengan warna. Bahasa isyarat dan seni visual punya kesamaan yang indah. Keduanya bisa menyampaikan rasa tanpa perlu kata. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana dua hal ini bisa saling bertemu, saling melengkapi, dan jadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Bahasa isyarat bukan sekedar gerak tangan. Setiap bentuk jari, setiap ekspresi wajah, setiap gerak tubuh, semuanya punya arti. Banyak orang berpikir bahasa isyarat cuma gerakan tangan, padahal sebenarnya lebih dari itu. Betul, bahasa isyarat itu bukan cuman gerak tangan, tapi juga ekspresi wajah, gerak tubuh, dan perasaan. Kalau kita bilang senang, ekspresinya juga harus terlihat senang. Kalau bilang kita kesal, ekspresi juga harus terlihat kesal. Kalau marah, ya wajah juga ikut tegas. Jadi, semua tubuh ikut bicara. Bagi teman-teman tuli, bahasa isyarat adalah suara yang terlihat melalui gerak. Mereka tertawa, bercerita, marah, bahkan mencintai. Setiap gerakan itu punya emosi. Bahasa isyarat itu punya keindahan tersendiri, seperti tarian bahasa. Wow, menarik ya. Nah, Kansa sendiri sejak kapan sih mulai benar-benar mendalami bahasa isyarat? Dulu, sejak aku sekolah SLB, mulai dari TK sampai SMP, namun di sekolah itu, kami tidak diajari untuk bahasa isyarat. Kami belajar bahasa verbal, seperti orang normal, melihat gerak dan gestur. Aku justru belajar bahasa isyarat dari media sosial, seperti TikTok dan Instagram. Aku baru kenal bahasa isyarat sejak umur 13 tahun dan mulai belajar sendiri dari media sosial. Dan juga buku latihan untuk tunarungu. Wow, jadi Kansa sebelumnya tidak pernah diajarin untuk berbahasa isyarat. Waktu dulu sekolah di SLB justru diajarin untuk berbahasa verbal. Nah, kita sering lihat orang pakai bahasa isyarat, tapi nggak semua orang tahu maknanya. Menurut kamu, apa hal yang paling penting yang harus dipahami orang-orang tentang bahasa isyarat? Bahasa isyarat itu bukan cuma gerak tangan, tapi bahasa yang punya struktur, tata bahasa, bahkan logika sendiri. Misalnya, urutan kalimat dalam bahasa isyarat Indonesia atau bisindo bisa berbeda dengan bahasa Indonesia biasa. Oh, jadi kalau orang yang bisa mendengar mau belajar bahasa isyarat nggak cukup cuman meniru gerakan ya? Bener, bener banget. Gak cuma gerakan tangan, kita juga harus belajar makna dan ekspresi. Bahasa isyarat itu hidup. Gerak tangan itu masih salah satu bagian kecil. Kita harus menunjukkan emosi wajah agar pesan yang kita sampaikan bisa sesuai. Misalnya,
Kalau aku bilang, kamu baik, tapi wajahku datar, itu bisa jadi salah paham. Ekspresi wajah membantu memperjelas perasaan. Wow, jadi apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan emosi yang kita sampaikan ya. Jadi pernah nggak sih Kansa kamu dulu mengalami miskomunikasi dengan orang-orang yang bisa mendengar? Sering. Kadang orang dengar bicara cepat atau menunduk. Jadi, aku nggak bisa membaca gerak bibir. Terkadang, orang pura-pura bilang mengerti yang aku omongin. Padahal nggak paham. Itu bisa bikin aku sedih. Karena aku merasa nggak dianggap. Pasti berat ya. Tapi kamu tetap bisa menghadapi dengan kuat. Gimana sih caranya kamu bisa mengatasinya? Aku belajar untuk tetap sabar dan terbuka. Aku jelaskan ke mereka dan orang-orang bahwa aku tuli. Dan minta mereka bicara pelan sambil menatap wajahku. Kadang, aku tulis di kertas atau di HP. Yang penting jangan malu, karena komunikasi itu dua arah. Keren banget. Jadi sebenarnya bukan cuma teman tuli yang perlu belajar bahasa isyarat, tapi juga teman-teman dengar perlu untuk mendengarkan dengan mata ya. Betul. Artinya, memperhatikan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh, buat kami, itu semua adalah identitas. Kalau teman dengar mau belajar bahasa isyarat, itu bukan cuma membantu komunikasi, tapi juga menunjukkan rasa menghargai dan empati. Jadi, komunikasi dua arah bisa terbangun. Bukan hanya kami yang berusaha memahami, tapi juga teman dengar yang membuka diri untuk memahami kami. Setuju banget. Kadang kita lupa kalau komunikasi itu bukan soal bisa berbicara dengan tangan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa saling memahami dengan hati dan juga soal membuka mata untuk melihat cara lain untuk berkomunikasi. Dan aku rasa kalau makin banyak teman-teman dengar yang mau belajar bahasa isyarat, dunia bakal jadi tempat yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Oh iya, kamu tadi sempat bilang bahasa isyarat itu identitas. Bagaimana sih bisa dijelasin? Tuli itu bukan kekurangan, tapi budaya. Bahasa isyarat bagian dari budaya tuli. Di sana ada nilai-nilai, ekspresi, dan cara berpikir. Kalau aku kehilangan bahasa isyarat, sama saja. Aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Ya, aku bangga bisa berbahasa isyarat. Dulu, aku sempat minder. Tapi, sekarang aku tahu, ini bukan hambatan. Ini keunikan. Wow, jadi menurut kamu bagaimana sih cara agar masyarakat bisa lebih sadar dan peduli dengan bahasa isyarat? Mulai dari pendidikan, sekolah umum, sebaiknya punya pelajaran dasar bahasa isyarat. Supaya teman dengar bisa berinteraksi. Lalu, di media penting juga ada juru bahasa isyarat dalam berita, acara, dan film.
Setuju banget, karena inklusif itu bukan cuma kata, tapi tindakan. Kalau semua orang bisa sedikit bahasa isyarat, dunia akan terasa lebih ramah bagi kami. Jadi kalau ada teman-teman dengar yang mendengarkan podcast ini dan tertarik buat belajar bahasa isyarat, ingat pesan dari Kansa ya. Mulailah dari hal kecil. Belajar kata halo, terima kasih, atau apa kabar. Lalu, coba praktekkan ke teman tuli. Kami akan merasa sangat senang. Dan yang paling penting, jangan takut salah. Karena bahasa isyarat bukan hanya tentang tangan, tapi tentang niat baik dan empati. Indah banget. Jadi kuncinya bukan sempurna, tapi mau mencoba dan menghargai. Ya, setiap gerakan tangan bisa menyampaikan kasih. Terima kasih banyak Kansa, karena hari ini sudah berbagi cerita, makna, dan semangat hari ini. Sobat pendengar, semoga dari obrolan kita ini kita bisa belajar satu hal. Bahasa isyarat bukan sekedar gerak tangan, tapi bahasa isyarat menyatukan hati, membuka mata, dan mengajarkan empati. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kediri Berbicara. Tetap dengarkan dengan hati dan juga dengan mata. Bye-bye.